Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah, luar biasa. Hari ini Allah telah memberikan nikmat hidup, nikmat iman, dan nikmat cuaca yang cerah sehingga kita dapat beraktivitas dengan mudah dan leluasa. Selawat beriringkan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Apa kabar anak ustazah hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, agar kalau kita tubuh sehat, kita dapat melakukan aktivitas beribadah dengan sempurna. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita beristighfar. Nah, mari sama-sama beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, semoga dengan beristighfar yang kita ucapkan, Allah menjernihkan hati kita sehingga memudahkan untuk anak ustazah menerima dan memahami pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ustazah mau membacakan surah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nahl ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Yang artinya, dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Masya Allah. Nah, ditafsirkan di kitab Ibnu Katsir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat yang diberikan oleh Allah, yaitu berupa kelimpahan hewan ternak, di mana yang Allah ciptakan seperti baik tafsir Al-Quran, yaitu dari Ibnu Katsir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah menyebutkan nikmat yang dilimpahkan kepada hambanya. Antara lain, Dia menciptakan binatang ternak, yaitu yang telah dijelaskan di surah Al-An'am, di mana firman-Nya samaniyata azwaj, yang artinya ada 8 ekor ternak yang berpasang-pasangan. Allah pun telah menjadikan kepadanya binatang ternak itu berbagai manfaat dan kegunaan buat mereka, yaitu bulunya mereka jadikan pakaian dan hamparan. Air susunya mereka minum, dan anak-anaknya atau daging-daging mereka, binatang ternak itu dapat kita manfaatkan, kita makan. Serta pada hewan tersebut bisa menjadi sebuah pemandangan yang indah, sehingga kalau kita ingin melihat menjadi tenang hati kita. Nah, itu tafsir dari Ibnu Katsir. Masya Allah. Tujuannya hari ini pembelajaran kita apa ya? Nah, ustazah mengharapkan anak ustazah itu pada saat nanti melihat gambar ataupun binatang-binatang yang ada di sekeliling kalian bisa dapat memahami dan menyebutkan perkembangbiakan yang ada pada hewan tersebut dan ciri-cirinya. Nah,
yaitu hewan ayam dan kucing. Luar biasa, Allah menciptakan makhluknya itu bermacam-macam dan juga berkembang biaknya juga dengan bermacam-macam. Minggu yang lalu Ustazah sudah menjelaskan tentang perkembangbiakan manusia. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang pertumbuhan hewan, di mana hewan juga memiliki perkembangbiakan. Perkembangbiakan pada hewan itu ada dua macam. Yang pertama yaitu hewan ayam. Ustazah akan menjelaskan perkembangbiakan yang terjadi pada ayam. Perkembangbiakan pada ayam dimulai dari seekor induk betina yang bertelur, di mana induk betina itu mampu menelur setiap harinya itu 1 telur. Tapi ada yang lebih dari 7-12 telur. Luar biasa. Setelah telur dikeluarkan oleh induknya juga harus mengeramnya, yaitu selama 21 hari. Berapa lama induk ayam mengerami telurnya? Ya, selama 21 hari. Dimana luar biasanya seekor induk ayam dia bersabar mengerami anaknya dalam masa 21 hari. Lalu setelah 21 hari, apa yang terjadi? Telurnya menetas. Nah, dapat kita lihat di mana pada anak ayam tubuhnya masih terlalu kecil, dengan bulunya juga masih tipis atau tidak lebat. Di sini seiring waktu dengan bertumbuhnya anak ayam menjadi ayam muda, di mana ayam muda ini setiap harinya sudah mulai makan, sehingga tubuhnya juga semakin membesar. Nah, di situ juga sudah ada proses pertumbuhan, di mana bulunya yang dulunya ini masih tipis sudah mulai tebal dan agak kasar, dan ekornya dan jenggernya juga sudah mulai tumbuh. Nah, itu pada saat masa-masa usia ayam remaja atau muda. Lalu bertumbuh menjadi hewan dewasa, di mana tubuhnya lebih besar dari hewan remaja. Nah, di sini ayam dewasa ini dia menjadi besar. Nah, di sini sudah mulai lagi akan bersiap. Ayam dewasa ini bersiap untuk berkembang biak kembali untuk menelurkan anaknya. Masya Allah, luar biasa ya sayang. Luar biasa kesempurnaan yang Allah ciptakan pada ayam. Dari dia, Ustazah ulangi ya pertumbuhannya, dari dia proses bertelur sehingga menetas menjadi anak ayam, lalu menjadi lagi ayam muda atau remaja, dan terakhir menjadi kembali seekor ayam dewasa dan berkembang biak lagi untuk menghasilkan keturunannya. Masya Allah ya. Nah, di sini di ayam ini berkembang biak dengan bertelur. Ciri-ciri lain yang dapat kita lihat apa ya? Yang ada pada diri ayam. Yang pertama, mari kita lihat sama-sama. Memiliki bulu, ya. Bulu ayam berbeda. Ya. Ini bulu ayam pada saat ayam dewasa. Lalu apalagi ciri-cirinya? Yang selanjutnya memiliki 2 kaki. Ya, ayam memiliki dua kaki dan memiliki cengger dan paruhnya. Tahu nggak kalau ayam itu bernafas dengan apa ya? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Ayam bernafas dengan paru-paru. Betul, ayam bernafas dengan paru-paru. Nah, ayam ini mengalami proses pertumbuhan dari telur yang berbeda sehingga dewasanya menjadi ayam. Pertamanya dia telur, lalu berkembang biak menjadi pertamanya telur, terus setelah menetas hingga dewasanya menjadi ayam dewasa, mempunyai perbedaan pada saat proses perkembangbiakannya. Nah, ayam juga harus kita beri makan dan minum untuk
untuk menjadi lebih besar dan dapat kita manfaatkan dagingnya. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini sudah Ustazah jelaskan tentang pertumbuhan ayam. Sekarang ada lagi loh pertumbuhan hewan selain dengan tidak bertelur, yaitu apa ya? Nah, mari lihat sama-sama. Tadi Ustazah sudah menjelaskan pertumbuhan ayam. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan juga pertumbuhan kucing. Nah, anak Ustazah tahu nggak perkembangbiakan pada kucing apa ya? Yaitu dapat kita lihat betul pada gambar pertama, melahirkan, di mana pada saat pertumbuhan ayam tadi dengan bertelur, dengan kalau kucing ini berkembang biak dengan melahirkan. Di sini dapat gambar pertama yang Ustazah lihat ya, silakan dilihat. Ada gambar seekor induk kucing yang sedang melahirkan. Bisa dilihat pada gambar ini, di mana seekor induk kucing melahirkan anaknya. Imut-imut ya. Nah, anak kucing ini Luna, dia selama 0 hari sampai 14 hari itu masih membutuhkan bantuan induknya untuk menyusui. Kenapa? Karena anak kucing itu tidak bisa melihat, matanya masih tertutup, sehingga dia dapat memanfaatkan air susu ibunya. Lalu setelah dia tumbuh menjadi kucing muda, nah imut kan, dimana dapat kita lihat tubuhnya semakin membesar. Yang bayinya tadi bulunya hanya tipis, di sini dapat kita lihat bulunya sudah mulai tebal. Di usia bayi ini dia sudah bisa mencari makan sendiri walaupun masih membutuhkan ASI oleh induknya. Lalu pada gambar ketiga ini menunjukkan yaitu kucing muda. Nah, dimana lebih besar badan kucing muda daripada anak kucing ini. Dilihat dari bulunya saja, kucing muda sudah lebih lebat. Nah, di sini di usia kucing muda ini, dia juga sudah semakin aktif dalam bergerak untuk mencari makan, sudah mulai bisa dan tidak begitu lagi mengharapkan susu dari induknya. Lalu kemudian terjadi proses menjadi kembali menjadi hewan dewasa, di mana tubuhnya lebih besar daripada ukuran kucing muda. Di sini kucing dewasa ini sudah siap, di mana sudah siap dari segi badannya sudah mulai besar, bulunya sudah mulai lebat dan sudah mulai indah. Di sini proses perkembangbiakan juga sudah mulai terjadi, di mana pada hewan kucing dewasa sudah mulai kembang biak. Dan pada saat proses kucing dewasa ini sudah kembali melakukan perkembangbiakan untuk menambah keturunannya. Luar biasa ya. Nah, selain kita mengetahui bahwasanya kucing ini salah satunya berkembang biak dengan melahirkan, apalagi ya ciri-ciri yang dapat kita lihat? Ya, yang pertama merupakan hewan mamalia. Kucing juga dia memakan ikan, daging. Nah, lalu apa lagi ya? Iya betul, bulunya lebat dan indah, berbeda dengan bulu ayam. Bulu kucing sangat lebat dan indah dan halus. Lalu memiliki taring, ya pada giginya terdapat taring yang tajam. Lalu mata bersinar di dalam gelap. Nah, kalau kita lihat pada malam hari ada seperti sinar, itu adalah mata kucing, karena kucing dapat memberikan sinar pada matanya pada saat kegelapan. Luar biasa ciri-ciri yang ada pada kucing, Masya Allah ya. Nah, alhamdulillah kita sudah belajar tentang pertumbuhan pada ayam dan pada kucing, di mana tadi sudah jelaskan. Nah, sekarang anak-anak Ustazah akan Ustazah berikan sebuah LKS. Yang pertama, silakan Ananda amati video yang nanti akan Ustazah share di grup kita. Nah, dari hasil mengamati video itu, Ananda Ustazah harapkan untuk menulis, karena sudah mengamati tadi ya video tadi itu, menulis apa ya tugas menulisnya, yaitu tentang perkembangbiakan dan ciri-ciri yang ada pada hewan yang kalian saksikan di video tersebut ya.
silakan dibuat sebuah laporan. Alhamdulillah LKS-nya sudah Ustazah berikan. Nah, kesimpulannya apa ya? Nah, Masya Allah, dengan mempelajari pertumbuhan hewan yang telah Ustazah jelaskan, yaitu ayam dan kucing, anak-anak Ustazah dapat paham kalau melihat ada hewan di sekitar kalian, yaitu kucing dan ayam, berarti kalian sudah mengetahui perkembangbiakannya apa dan ciri-cirinya apa ya. Sudah kalian pahami, sehingga setiap yang kalian lihat kalian selalu bersyukur. Kalian bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, berupa hewan yang indah, hewan yang menggemaskan, yang dapat meneduhkan hati kita kalau kita melihatnya. Nah, lalu yang berkenaan dengan ayat tadi, ayat 5 tadi gimana ya? Nah, dengan kita mengetahui bahwasanya Allah sudah menjelaskan loh, bahwasanya hewan-hewan ternak yang ada di muka bumi ini semuanya sangat bermanfaat, dapat kita manfaatkan, baik itu dari dagingnya, bulunya, dan dapat menjadikan sebagai penghias rumah. Seperti kucing kan, kalau kucing kita lihat keseharian dapat menggemaskan kita. Jadi dengan kita memahami soal hal tersebut, kita semakin yakin bahwasanya setiap yang ada di dunia ini sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Masya Allah ya. Baik, ini saja yang yang Ustazah sebutkan. Baik, ini saja yang Ustazah jelaskan. Kalau ada kesalahan itu semua datang dari Ustazah, dan kebenaran itu semuanya datang dari Allah. Ustazah akhiri dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.